Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan saudari kandung di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang ke-12 yang ada di dalam susunan ahli waris setelah Zauja, Abun, Ibnun, Bintun, Ibnul Ibni, Bintul Ibni, Jaddun, Jaddah, dan Akhun Syakik, ada Uhtun Syakiko atau saudari kandung. Jadi Uhtun Syakiko, saudari kandung, adalah ahli waris yang ke-12 yang ada di dalam susunan ahli waris. Kemudian untuk selanjutnya, ketentuan Uhtun Syakikoh di dalam hukum waris ada dua ketentuan. Yang pertama, Uhtun Syakikoh bagiannya ada 4 bagian, yaitu 1/2, 2/3 asobah bil goiri dan asobah ma'al goiri. Sekali lagi, Uhtun Syakikoh bagiannya ada 4 bagian, ada 1/2, 2/3 asobah bil goiri dan asobah ma'al goiri. Itulah ketentuan yang pertama untuk Uhtun Syakikoh di dalam hukum waris. 1/2 bisa didapatkan Uhtun Syakikoh ketika Uhtun Syakikoh hanya 1 orang saja. Artinya Uhtun Syakikoh ketika sendirian. Jadi ketika Uhtun Syakikoh sendirian, hanya 1 orang saja, maka Uhtun Syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Kemudian 2/3 didapatkan Uhtun Syakikoh ketika Uhtun Syakikoh jumlahnya lebih dari 1 orang. 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ketika Uhtun Syakikoh lebih dari 1 orang, maka Uhtun Syakikoh bagiannya dari 1/2 menjadi 2/3. Kemudian asobah bil goiri didapatkan Uhtun Syakikoh ketika Uhtun Syakikoh bersama dengan pasangannya atau bersama dengan muasibnya. Muasibnya dari Uhtun Syakikoh, Akhun Syakik, saudara kandung. Jadi ketika Uhtun Syakikoh, saudari kandung, bersama dengan muasibnya, Akhun Syakik, saudara kandung, maka Uhtun Syakikoh mendapatkan bagian asobah atau menjadi asobah bil goiri. Kemudian asobah ma'al goiri didapatkan Uhtun Syakikoh ketika Uhtun Syakikoh bersama dengan puru perempuan. Jadi ketika Uhtun Syakikoh bersama dengan puru perempuan, baik bintun anak perempuan maupun bintul ibni cucu perempuan, atau ada salah satunya baik bintun saja maupun bintul ibni saja, ataupun ketika ada kedua-duanya ya, ada bintun dan bintul ibni, maka Uhtun Syakikoh karena berpasangan dengan puru perempuan, Uhtun Syakikoh mendapatkan asobah ma'al goiri. Itulah bagian Uhtun Syakikoh di dalam hukum waris, 1/2, 2/3 asobah bil goiri dan asobah ma'al goiri. Kemudian untuk ketentuan Uhtun Syakikoh yang kedua ya, Uhtun Syakikoh bisa mendapatkan bagian dari harta warisan ketika Uhtun Syakikoh tidak termahjub. Sekali lagi, Uhtun Syakikoh bisa mendapatkan bagian ketika tidak termahjub. Siapa yang memahjubkan Uhtun Syakikoh? Di antaranya Ibnun, anak laki-laki, Ibnul Ibni, cucu laki-laki, Abun, ayah, dan Jaddun, kakek. Walaupun Jad dengan ikhwah ya, baik yang sekandung maupun yang seayah, itu berbeda pendapat
dan ada bab khusus ya antara jad dan ikhwah. Itulah ketentuan uhtun syakikoh di dalam hukum waris. Ada dua ketentuan. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, uhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Misalkan di sini ahli warisnya ada zaujah, istri, kemudian ada uhtun syakikoh, saudari kandung, kemudian ada amun syakik, paman kandung. Untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ya untuk zaujah, karena zaujah di sini tidak bersama dengan puru, tidak ada keturunan, zaujah mendapatkan bagian 1/4. Kemudian untuk uhtun syakikoh karena hanya satu orang saja sendirian, uhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Kemudian amun syakik di sini mendapatkan bagian asobah binafsi. Zaujah 1/4, uhtun syakikoh 1/2, amun syakik asobah binafsi. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 2, angka 2 dan 4. Bisa kita temukan asal masalahnya di sini 4 ya. Bisa ditentukan dengan cara al-mudakhalah. Kita bagikan sihamnya ya. Untuk zaujah 4 dikali 1 dibagi 4, sihamnya 1. Untuk uhtun syakikoh 4 dikali 1 dibagi 2, 2 ya. 1 ditambah 2, 3. 4 diambil 3, sisa 1. Dan 1 ini untuk amun syakik yang mendapatkan bagian asobah. 1 ditambah 2, 3, ditambah 1, 4. Jadi di sini majmu sihamnya 4. Misalkan tirkahnya 4 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 4 miliar dibagi 4, 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk zaujah sihamnya 1 kali 1 miliar, 1 miliar. Untuk uhtun syakikoh 2 kali 1 miliar, 2 miliar. Untuk amun syakik 1 kali 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar ditambah 2 miliar, 3 miliar ditambah 1 miliar, 4 miliar. Di sini totalnya 4 miliar, di sini juga tirkahnya 4 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk zaujah, uhtun syakikoh dan amun syakik. Zaujah 1 miliar, uhtun syakikoh 2 miliar, amun syakik 1 miliar. Dan di sini uhtun syakikoh mendapatkan 2 miliar dari bagian pasti 1/2 karena uhtun syakikoh hanya satu orang sendirian, juga tidak termahjub oleh ahli waris yang lain. Di sini tidak ada ibnun, tidak ada abun, tidak ada ibnul ibni, tidak ada jadun. Jadi uhtun syakikoh bagian pastinya 1/2. Kemudian contoh yang kedua ya, uhtun syakikoh mendapatkan bagian 2/3 ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada zaujah, ada istri, kemudian ada 2 uhtun syakikoh ya, kemudian ada amun syakik ya, sama. Ahli warisnya zaujah, istri, 2 uhtun syakikoh, 2 saudari kandung, dan amun syakik paman kandung. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk zaujah, karena zaujah tidak bersama dengan puru atau keturunan, zaujah mendapatkan bagian 1/4. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh, karena uhtun syakikoh lebih dari satu orang, di sini ada 2 orang ya, jadi bagiannya berapa? 2/3 ya. Kemudian untuk amun syakik di sini mendapatkan bagian asobah binafsi. Zaujah 1/4, 2 uhtun syakikoh 2/3, amun syakik asobah binafsi. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya ada 2, ada angka 3 dan 4. Bisa kita temukan asal masalahnya di sini 12. Bisa ditentukan dengan cara al-mubayyanah ya. Jadi angka penyebutnya dikalikan 4 dikali 3 atau 3 dikali 4. Jadi 12. Kita bagikan sihamnya ya. Untuk zaujah 12 dikali 1 dibagi 4, 3. Untuk 2 uhtun syakikoh 12 dikali 2 dibagi 3, 8 ya. 3 ditambah 8, 11. 12 diambil 11, sisa 1. Dan 1 ini untuk bagian amun syakik yang mendapatkan bagian asobah. 3 ditambah 8, 11 ditambah 1, 12. Di sini majmu sihamnya 12. Misalkan tirkahnya 12 miliar.
Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 12 miliar dibagi 12, 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk Jaujah 3 ya, kali 1 miliar, 3 miliar. Untuk 2 ukhtun syakikoh 8 kali 1 miliar, 8 miliar. Untuk amun syakik 1 kali 1 miliar, 1 miliar. 3 miliar ditambah 8 miliar, 11 miliar ditambah 1 miliar, 12 miliar. Di sini totalnya 12 miliar, di sini juga tirkahnya 12 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk Jaujah 3 miliar, 2 ukhtun syakikoh 8 miliar, amun syakik 1 miliar. Dan di sini untuk 2 ukhtun syakikoh mendapatkan 8 miliar karena di sini 2 ukhtun syakikoh mendapatkan 8 miliar dengan bagian pastinya 2/3 karena di sini ukhtun syakikoh lebih dari 1 orang, di sini ada 2 orang dan juga 2 ukhtun syakikoh ini tidak termahjub. Kemudian untuk selanjutnya karena di sini ada 2 orang ya, 2 ukhtun syakikoh, jadi yang 8 miliar ini dibagi lagi 2 ya. Jadi setiap 1 ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 4 miliar. Itulah contoh yang kedua, ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 2/3 ketika ukhtun syakikoh lebih dari 1 orang. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga ya, ukhtun syakikoh mendapatkan bagian asobah bil goiri. Misalkan di sini ahli warisnya ada Jaujah, ada ahun syakik, ada ukhtun syakikoh. Sekali lagi ahli warisnya Jaujah, istri, ahun syakik, saudara kandung, ukhtun syakikoh, saudari kandung. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk Jaujah karena tidak bersama dengan puru keturunan, Jaujah mendapatkan bagian 1/4. Ahun syakik asobah binafsi, ukhtun syakikoh di sini menjadi asobah bil goiri. Jadi untuk Jaujah 1/4, ahun syakik dan ukhtun syakikoh menjadi asobah. Kemudian kita tentukan KPK-nya atau asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya hanya ada 1, angka 4. Jadi 4 ini kita jadikan asal masalahnya. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk Jaujah 4 dikali 1 dibagi 4. Sihamnya 1 ya. 4 diambil 1, sisa berapa? 3 ya. Dan 3 ini untuk bagian ahun syakik dan ukhtun syakikoh. 1 ditambah 3 berapa? 4 ya. Kemudian untuk selanjutnya yang 3 ini kita bagikan ya untuk ahun syakik dan ukhtun syakikoh sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki bagiannya 2 kali lipat lebih besar dari bagian perempuan. Jadi di sini untuk ahun syakik menjadi 2, untuk ukhtun syakikoh 1 ya. Dan bagian Jaujah yang 1 kita simpan di sini. 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 4. Jadi di sini majmu sihamnya 4. Misalkan tirkahnya sama 4 miliar, kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 4 miliar dibagi 4, 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk Jaujah 1 ya, kali 1 miliar. 1 miliar untuk ahun syakik. 2 kali 1 miliar, 2 miliar. Untuk ukhtun syakikoh 1 kali 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar ditambah 2 miliar, 3 miliar ditambah 1 miliar, 4 miliar. Di sini totalnya 4 miliar, di sini juga hartanya 4 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk Jaujah 1 miliar, ahun syakik 2 miliar, ukhtun syakikoh 1 miliar. Dan di sini ukhtun syakikoh mendapatkan 1 miliar dari bagian asobah bil goiri karena ukhtun syakikoh di sini bersama dengan pasangannya atau muasibnya yaitu ahun syakik saudara kandung. Itulah contoh ukhtun syakikoh mendapatkan bagian asobah bil goiri. Kemudian contoh yang keempat ya, ukhtun syakikoh mendapatkan bagian asobah ma'al goiri.
Misalkan di sini ahli warisnya ada Jauj, kemudian ada dua bintun ya, dua anak perempuan, kemudian ada ukhtun syakikoh. Sekali lagi ahli warisnya ada Jauj, suami, dua bintun, dua anak perempuan, dan ukhtun syakikoh, saudari kandung. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk Jauj, karena Jauj bersama dengan puru atau keturunan. Di sini ada bintun, Jauj mendapatkan bagian 1/4. Kemudian untuk dua bintun, karena lebih dari satu orang, di sini mendapatkan bagian 2/3 ya. Kemudian untuk ukhtun syakikoh di sini menjadi asobah ma'al goiri ya. Karena ukhtun syakikoh bersama dengan puru perempuan, di sini bersama dengan bintun. Jauj 1/4, 2 bintun, 2/3 ukhtun syakikoh asobah ma'al goiri. Kemudian kita tentukan asal masalahnya. Di sini angka penyebutnya ada 2, angka 3 dan 4. Bisa kita temukan asal masalahnya 12. Bisa ditentukan dengan cara al-mubayyana, angka penyebutnya dikalikan saja, 4 dikali 3 atau 3 dikali 4. Untuk selanjutnya kita bagikan sihamnya ya. Untuk Jauj 12 dikali 1 dibagi 4, 3. Untuk 2 bintun 12 dikali 2 dibagi 3, 8. 3 ditambah 8, 11. 12 diambil 11, sisa 1. Jadi 1 ini untuk bagian ukhtun syakikoh yang mendapatkan bagian asobah ma'al goiri. 3 ditambah 8, 11 ditambah 1, 12. Di sini majmu sihamnya 12. Misalkan tirkahnya di sini 12 miliar. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 12 miliar dibagi 12, 1 miliar. Dan yang 1 miliar kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk Jauj 3 ya, kali 1 miliar, 3 miliar. Untuk 2 bintun 8 kali 1 miliar, 8 miliar. Untuk ukhtun syakikoh 1 kali 1 miliar, 1 miliar. 3 miliar ditambah 8 miliar, 11 miliar ditambah 1 miliar, 12 miliar. Totalnya 12 miliar. Di sini juga hartanya atau tirkahnya 12 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk Jauj 3 miliar, 2 bintun 8 miliar, ukhtun syakikoh 1 miliar. Di sini untuk 2 bintun yang 8 miliar, karena di sini ada 2 anak perempuan ya, 2 bintun, maka yang 8 miliar ini dibagi lagi 2 ya. Jadi setiap 1 bintun 4 miliar. Dan kemudian untuk ukhtun syakikoh di sini mendapatkan 1 miliar dari bagian atau menjadi asobah ma'al goiri, karena ukhtun syakikoh bersama dengan puru perempuan, di sini bersama dengan bintun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang masalah kedudukan ukhtun syakikoh di dalam hukum waris. Ada 2 ketentuan, satu bagiannya ada 4, 1/2, 2/3 asobah bil goiri dan asobah ma'al goiri. 2 ketika ukhtun syakikoh tidak termahjub. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.